Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk join dan mendengarkan presentasi dari Dr. Orizia, di mana yang akan dibahas di sini adalah Fluorum. Untuk itu, untuk waktu kita persilakan untuk Dr. Orizia. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Oriza Ningsi akan mempresentasikan tentang Fluorum. Baik, untuk Fluorum sendiri itu biasa disebut dengan berak kapur. Fluorum itu merupakan penyakit pada ayam yang disebabkan oleh bakteri Salmonella fluorum. Penyakit ini bersifat menular, tetapi bukan dapat menularkan ke manusia, serta dapat menyebabkan kematian, mengurangi fertilitas, penurunan produksi telur, dan kematian pada anak ayam. Untuk penyebab penyakit ini sendiri itu disebabkan oleh bakteri Salmonella fluorum yang tergolong dalam famili Enterobacteriaceae, yaitu bakteri bersifat gram negatif, tidak bergerak, berbentuk batang, fakultatif aerob, dan tidak berspora, serta mampu bertahan di tanah hingga 1 tahun. Untuk cara penularannya sendiri, yang pertama itu secara vertikal atau kongenital, yaitu penularan dari induk ayam ke anaknya melalui telur. Yang berikut secara horizontal, yaitu penularan terjadi melalui kontak langsung antara unggas sakit dengan unggas yang sehat. Yang ketiga itu secara tidak langsung, penularan dapat terjadi melalui makanan dan minuman yang tercemar, peralatan kandang, litter, dan pakaian dari pegawai kandang yang terkontaminasi. Yang berikut itu secara aerogen, penularan itu terjadi dalam mesin tetas melalui debu, bulu-bulu anak ayam, dan juga pecahan kulit telur. Untuk patogenesis sendiri, yaitu bakteri itu masuk secara oral, berinteraksi dengan sel epitel dan sel mikro pada saluran pencernaan, dan juga dapat berkolonisasi kemudian menetrasi mukosa epitel usus halus sehingga terjadi kemotaksis heterofil dan makrofag. Lalu terjadinya peradangan. Invasi bakteri di luar saluran pencernaan selanjutnya berkembang biak dalam sistem retikuloendotil pada hati dan limpa, lalu terjadinya itu bakterimia. Untuk gejala klinisnya itu pada ayam yang terinfeksi penyakit fluorum, yaitu mata tertutup, jengger kebiruan, bergerombol pada suatu tempat, dan nafsu makan berkurang. Pada umumnya memperlihatkan diare putih dan terdapat gumpalan seperti pasta di sekitar kloaka, disertai kelemahan kaki, sayap menggantung kusam, lumpuh karena artritis, daya tahan tubuh semakin berkurang, serta ayam dewasa tidak siap untuk bereproduksi. Untuk mortalitasnya itu, mortalitas tertingginya itu biasanya itu terjadi pada umur 2-3 minggu. Untuk pencegahan yang dapat dilakukan, yang pertama memastikan ayam yang dihasilkan dari sumber yang bebas fluorum. Yang kedua itu dapat diterapkan program biosecurity yang ketat, peningkatan sanitasi kandang dan lingkungan, menggunakan pakan berbentuk pelet atau crumble untuk mengurangi infeksi salmonella dalam pakan. Untuk yang berikut, pengobatannya itu dapat diberikan antibiotik mycospecton. Untuk vitaminnya sendiri dapat diberikan Tolefit 10+ SE, dan untuk dapat diberikan juga essential oil, yaitu Orego Steam Liquid. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih Dr. Oriza untuk presentasinya, sangat menarik ya Bu. Bapak Ibu, presentasi dari Dr. Oriza. Untuk itu, kita akan membahas presentasi yang dibawakan oleh Dr. Oriza. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau bertanya. Untuk waktu, kita persilakan. Ya, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Pak Zikri. Nanti langsung dijawab sama Dr. Oriza ya. Ya, baik, Bu. Saya Zikri dari Cirebon. Mau bertanya ke Dr. Oriza. Nah, untuk perubahan sendiri ini, Bu, yang ditunjukkan di bagian saluran pencernaan, misal gitu.
Nah, efek-efeknya lah gitu, efek samping dari fluorum ini apa aja gitu, Mbak? Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Pak Zikri. Untuk perubahan yang terjadi itu, yang pertama pada organnya itu untuk hati sendiri berwarna kuning dan juga hatinya itu keras karena adanya itu pembengkakan. Lalu untuk saluran pencernaannya itu terdapat bintik-bintik putih terutama pada mesenterium atau penggantung ususnya dan juga pada ventriculus serta bagian sekumnya itu penuh dengan massa seperti perkejuan seperti itu. Ya, oke, baik. Makasih, Bu Oriza. Jawaban dari Dr. Oriza cukup puas Pak Zikri. Cukup puas, Bu. Ya, baik, kita lanjut lagi. Dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya dari presentasi Dr. Oriza? Saya, Ya, silakan Pak Ramanto. terima kasih atas pertanyaan. Terima kasih Bu Eliza atas presentasi yang telah disampaikan. Yang ingin saya tanyakan, masalah fluorum itu adalah kita beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah ada salah satu distributor ataupun perusahaan di Indonesia yang ekspor telur ke luar negeri ya, ke Jepang atau ke Malaysia, ke Jepang sih terutama. Nah itu telurnya harus bebas fluorum. Nah bagaimana kalau seandainya di ayam dewasa terjangkit fluorum, kira-kira berapa lama pengobatannya sehingga bisa ekspor lagi bebas fluorum telurnya? Terima kasih. Baik Pak, untuk itu untuk masa inkubasinya sendiri itu biasanya untuk fluorum itu sendiri masa inkubasinya itu 2 minggu. Mungkin untuk bebas fluorum dari tempat atau farmnya itu bisa dibersihkan, itu bisa itu sekitar 3 bulanan untuk bisa dipastikan itu farm tersebut bebas fluorum sehingga telurnya itu bisa didistribusikan kembali. Baik, cukup lama ya, 3 bulan ya. Oke, Iya, Pak. terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Bu. Baik, Ya. terima kasih Pak Ramanto untuk pertanyaannya. Kita lanjut lagi. Dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan lagi sekitar presentasi dari Dr. Oriza? Tidak ada lagi ya. Baik, kalau tidak ada lagi berarti dari presentasi Dr. Oriza cukup jelas penjelasannya ya dan cukup bagus untuk produknya. Tadi ada Nicospepton, ada Tolevit dan OSL yang reducing liquid. Untuk itu, untuk Dr. Oriza mungkin bisa disimpulkan Bu presentasinya. Untuk untuk kesimpulannya itu untuk salmonellanya, untuk kesimpulannya itu salmonella ini sendiri merupakan flora normal di dalam tubuh. Tetapi jika keadaannya itu lingkungannya mendukung untuk pertumbuhan bakterinya itu, maka di tempat tersendiri itu bisa menyebabkan kejadian salmonella. Berarti untuk di farm tersebut itu bisa dijaga biosecurity yang ketat agar tidak adanya salmonella di dalam farm tersebut. Terima kasih Dr. Oriza untuk presentasi dan kesimpulannya. Mudah-mudahan banyak yang nonton dan menarik dengan presentasi Dr. Oriza ya. Terima kasih juga buat Bapak Ibu audiens semua sudah ikut join untuk mendengarkan presentasi dari Dr. Oriza. Terima kasih.